Halo, selamat datang kembali di video jaringan komputer bersama saya Yulianto. Ini adalah video pertama dari seri Network Automation. Kali ini kita akan membahas tentang Software Defined Network. Untuk menjawab pertanyaan kenapa harus Software Defined Network, bayangkan ini adalah topologi jaringan di sebuah perusahaan. Terdapat 1000 endhouse, diantaranya adalah VMware Server dengan banyak virtual machine. Virtual machine ini terhubung ke switch layer 2 yaitu access layer. Access layer ini terhubung ke distribution layer yang bertugas merouting pakai distribution layer. Ini terhubung ke router. Ketika tempat kerjamu mengharuskan kamu menginstal 4 virtual machine baru di server, syarat instalasinya adalah pengguna yang berada di luar jaringan lokal harus dapat menggunakan program aplikasi yang berada di virtual machine baru tersebut. Proses instalasi dan konfigurasi harus berlangsung cepat karena tidak boleh mengganggu proses bisnis. Hal teknis yang harus dikerjakan antara lain VLAN harus dibuat di 40 switch, root bridge harus dikonfigurasi di VLAN baru di 40 switch, 4 subnet baru harus dibuat untuk masing-masing VLAN di 40 switch, 4 sub interface baru harus dibuat di 40 switch, HSRP harus dikonfigurasi di 4 VLAN di 40 switch, izin melintasi firewall untuk aplikasi baru dan subnet baru harus dikonfigurasi dan subnet baru harus diadvertise di 40 switch dan router. Jika semua itu dikerjakan menggunakan model tradisional yaitu dengan mengkonfigurasi secara langsung per device, itu akan memakan waktu yang lama dan tentunya keberlangsungan bisnis perusahaan dapat terganggu. Jadi solusinya adalah dengan Software Defined Network, yaitu pengerjaan tidak dilakukan menggunakan model distribusi per device, namun menggunakan model terpusat di satu tempat. Inilah keunggulan otomasi pengelolaan jaringan dengan SDN dibanding pengelolaan jaringan secara tradisional, yaitu dapat melakukan pekerjaan secara cepat. Penggolongan plane dalam SDN. Apa itu plane? Sebagaimana kita tahu, masing-masing device memiliki fungsi dan tugasnya sendiri-sendiri. Seperti switch yang berada di layer 2 memiliki fungsi meneruskan paket, dan router yang berada di layer 3 berfungsi merute paket. Ketika membahas SDN, masing-masing tugas tersebut dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok plane. Yang pertama data plane, yang kedua control plane, dan ketiga management plane. Data plane bertugas meneruskan paket ke tujuan, meliputi menerima paket, memproses, dan mengirim ke tujuan. Untuk lebih detailnya, data plane yang berada di layer 2 atau di switch bertugas mencocokkan MAC tujuan dengan MAC table, kemudian menambah atau menghapus .1Q tracking header, mengenkapsulasi dan deenkapsulasi frame. Untuk data plane yang terjadi di layer 3 antara lain mengenkapsulasi dan enkapsulasi paket, mencocokkan IP tujuan di table routing, mengenkripsi data dan menambah IP header baru, mengenkripsi dan menambah IP header baru. Contohnya adalah untuk VPN, mengubah IP asal atau IP tujuan, contohnya NAT, kemudian menghapus pesan selama proses filtering dalam access control list. Kategori yang kedua adalah control plane. Ini adalah tindakan untuk mengontrol data plane, yaitu memberikan perintah apa yang harus dilakukan oleh data plane. Contoh, router memerlukan IP route sebelum data plane dapat meneruskan paket. Tanpa protokol dan aktivitas control plane, maka data plane tidak dapat berfungsi dengan baik. Jaringan tradisional meletakkan data plane dan control plane di device yang sama, baik itu di switch ataupun di router. Contoh teknisnya untuk control plane di layer 2 adalah ARP table, MAC table, spanning tree protocol, dan lainnya. Untuk control plane di layer 3 antara lain routing protokol yang digunakan seperti OSPF, EIGRP, dan lainnya. Kemudian network discovery protocol. Yang ketiga adalah management plane. Ini adalah tindakan untuk mengelola jaringan namun tidak berdampak secara langsung terhadap data plane. Plane yang ketiga adalah management plane, yaitu tindakan untuk mengontrol jaringan namun tidak berdampak secara langsung terhadap data plane. Contohnya, seorang network administrator dapat mengelola secara remote menggunakan SSH. Meskipun tidak di remote, data plane tetap dapat bekerja dengan baik. Ini adalah perbedaan antara distribute control plane dan centralized control plane atau jaringan tradisional dengan jaringan yang menggunakan SDN controller. Gambar di sebelah kiri adalah manajemen traffic menggunakan model distribusi atau tradisional. Terdapat 3 buah router R1, R2, dan R3, di mana masing-masing router memiliki peran sebagai data plane dan control plane. Semakin banyak router yang terhubung, semakin banyak waktu yang diperlukan untuk mengelola control plane. Gambar di sebelah kanan adalah manajemen traffic menggunakan model centralized atau terpusat.
di mana masing-masing router hanya menjalankan peran sebagai data plane, sedangkan control plane dikerjakan oleh satu device secara terpisah. Banyaknya router tidak begitu berpengaruh terhadap waktu yang digunakan untuk mengkonfigurasi control plane. Sekarang kita bahas lebih detail tentang SDN, khususnya antarmuka atau interface SDN. SDN memiliki dua interface, yang pertama disebut dengan northbound interface dan yang kedua southbound interface. Northbound interface digunakan oleh network administrator untuk mengakses SDN controller itu sendiri, yang dapat digunakan untuk mengkonfigurasi control plane seperti menampilkan semua informasi jaringan, menampilkan status interface fisik, menambah VLAN baru di switch, menampilkan topologi jaringan, dan mengkonfigurasi IP address, routing, access list ketika ada penambahan virtual machine. Tool yang digunakan atau application program interface yang digunakan, contohnya untuk yang model graphical user interface yaitu Cisco APIC EM. Kemudian untuk yang berbasis script bisa menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, Java, atau bahasa C. Interface yang kedua adalah southbound interface. Ini digunakan supaya SDN controller dapat berkomunikasi dengan perangkat jaringan yang mengelola data plane. Jadi northbound interface digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia dan southbound interface digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat jaringan. Contoh southbound interface antara lain OpenFlow. Ini adalah aplikasi yang paling populer. Selain itu ada juga Cisco Flag dan CLI seperti protokol SSH, Telnet, SNMP, dan lainnya. Jadi demikian untuk materi pengantar tentang apa itu SDN, kegunaannya, dan interface yang dipakai oleh SDN controller. Untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis SDN dan tipe data SDN. Terima kasih.